Pernikahan beda usia. Bab 006. Aprilia masih dalam dekapan Boril menumpahkan segala bentuk emosi jiwa yang tak pernah terbayang akan. Seperti ini sebelumnya. Dan Boril masih setia mengelus lembut rambutnya menyalurkan energi untuk tetap kuat bertahan. Mau pelukan sampai kapan? Refleks pelukan keduanya pun terlepas saat mendengar suara Cindy. Cindy berdiri dari duduknya memperhatikan kedua sejoli yang bahkan sampai saat ini tak pernah dibayangkan Widya kalau mereka akan punya anak. Ayo pulang Pril. Aprilia ketakutan, Cindy pun sepertinya sama membencinya dan menyuruh pulang. Jika tadi hinaan Naysila dan Stella saja mampu membuat mentalnya jatuh, apalagi kini Cindy. Cindy pasti akan mengusirnya. Atau justru lebih parah menyuruhnya menggugurkan bayi ini. Ya Tuhan, selamatkan bayiku. Aprilia menutup matanya bersiap menerima makian bahkan pukulan dari Oma Cindy. Tapi Aprilia menegang kala mendapat pelukan hangat dari Cindy sambil wanita yang ia panggil Oma itu mengelus rambutnya. Tak lama peluka itu terlepas, mata Cindy berkaca-kaca. Aprilia pun menangis lagi. Oma, maafin Aprilia, Aprilia bikin malu Oma, maafin Aprilia. Jangan nangis, tenanglah. Ada Oma. Aku. Oma yang harusnya minta maaf. Oma tidak bisa mendidik Boril dengan baik. Seandainya Aprilia bilang sama Oma dari awal kalau Boril perkosa kamu, kita bisa visum biar kita lapor polisi. Boril melotot. Mulutnya terbuka lebar tak percaya dengan apa yang dituduhkan ibunya. Begitupun Aprilia yang tak kalah kagetnya. Mama gak tahu kalau, diam kamu. Berani-beraninya kamu rusak anak gadis orang. Boril seketika langsung diam dibentak ibunya. Sekarang kamu harus tanggung jawab sama perbuatan kamu. Kita lamar Aprilia sekarang. Boril mendengus kesal. Hah. Andai saja ibunya tahu kalau dia yang diperkosa Aprilia malam itu. Apko dan Liana, tak menyangka akan kedatangan tamu besar malam-malam begini. Di ruang tamu yang besarnya hanya seukuran kamar mandi Boril ini, Apko dan Liana menyambut mantan majikan mereka. Dengan sofa sederhana yang melingkar, Aprilia diapit kedua orang tuanya. Sedangkan di sepeong meja, Cindy duduk bersama Boril. Maaf Bu, sofanya kotor. Kami tidak tahu kalau Ibu sama Mas Boril mau datang. Liana tersenyum tak enak hati begitu juga dengan Apko. Meski pria itu cukup pendiam namun terlihat bahwa dia tak nyaman menyambut tamu besar di rumahnya yang kecil. Nanti kalau ada uang lebih, belilah yang baru. Supaya terlihat nyaman. Liana tertawa malu lagi. Ya itulah Cindy, seharusnya ia bilang, tidak apa-apa. Sofanya masih bagus kok. Tapi nyonya satu ini memang beda dari yang lain. Pril tolong buatkan minuman untuk Ibu Cindy sama Mas Boril ya. Suruh Apko pada putrinya. Tidak usah. Aprilia duduk saja. Kedatangan saya kemari bersama Boril ingin bicara soal Aprilia. Apko dan Liana yang sudah ikut duduk, cukup was-was mendengar jika Cindy ingin bicara perihal Aprilia. Apa Aprilia membuat masalah di rumah, Bu? Tanya Liana. Oh, enggak. Aprilia anak yang baik. Malah, saya bingung harus mulai dari mana ini. Apko dan Liana berpandangan sebentar. Lalu Liana mencolek bahu anaknya dan berbisik. Lu gak macem-macem di rumah mereka kan Pril? Tapi Aprilia malah menunduk. Dan tak mengatakan sepatah apapun. Membuat Liana semakin heran saja. Begini, Cindy menarik napas sebentar. Sungguh sebuah beban dan rasa malu tengah dipikulnya sekarang. Meski Cindy nampak sangat tenang namun tak ada yang tahu betapa besar kecemasannya sekarang bagaimana kalau mereka ditolak. Bagaimana kalau orang tua Aprilia menyalahkannya atas keteledorannya menjaga Aprilia. Yang sudah dianggap oleh Cindy cucunya sendiri. Akhirnya ia mencoba menguasai diri dan mengutarakan maksud kedatangan mereka. Saya bersama anak saya datang kemari untuk melamar Aprilia. Ucap Cindy mantap.
Apko dan Liana mengerjapkan mata mereka. Mereka tidak salah dengarkan. Memem. Maksud ibu melamar Aprilia? Tanya Liana memastikan bahwa pendengarannya tak salah. Iya. Apko terkejut. Sedangkan Liana tersenyum sumringah tak percaya. Ya ampun, mimpi apa kami, Aprilia dilamar sama keluarga terhormat gini. Ya ampun Pak, kok rasanya kayak ngimpi ya. Hahaha, aduh, kok ibu yang grogi sih Pril. Apko menganggukkan kepalanya menyetujui ucapnya istrinya tersebut. Kemudian mengalihkan pandangannya pada Cindy. Iya bu. Kami gak percaya, Aprilia gak pernah bilang kalau dekat sama Mas Andika. Ujar Apko menyebut nama anak bungsu Cindy. Boril terkejut ia akan bicara namun masih jauh urungkan. Bukan buat Andika. Bukan buat Mas Andika. Berarti, pandangan Apko diikuti Liana menuju ke arah Boril yang duduk tegak di samping Cindy. Meski ia nampak sedang gelisah, namun aura ketegasan seorang pemimpin menguar dari dirinya. Ya, saya ingin melamar Aprilia untuk jadi istri saya. Kata Boril mantap. Membuat orang tua Aprilia sangat terkejut. Tentu mereka tak akan mempermasalahkan Boril yang tampan, mapan dan rupawan. Tapi, masalahnya, Boril adalah ayah Stella. Teman baik Aprilia. Dilihat dari segi manapun akan aneh jika mereka bisa saling jatuh cinta. Apalagi tanpa disangka, Bapak Boril yang terhormat datang bersama sang ibu langsung melamar. Kalau saya tergantung Aprilia saja bu. Jujur kalau saya pribadi sangat bersyukur putri kami dipinang oleh keluarga ibu. Iya kan bu? Tanya Apko pada Liana yang masih tak menyangka akan berbesanan dengan mantan majikannya. Iya pak. Vi ngomong dong lu, mau kan ya? Aprilia tak menjawab. Seperti tadi dia hanya menunduk sambil memainkan ujung roknya. Meskipun Aprilia tahu sedari tadi Boril terus melihat ke arahnya. Nih anak kenapa sih? Diem aja Ju, ngomong dong, mau gitu. Ya, mau. Liana menyikut lengan Aprilia pelan berharap sang anak bicara. Tapi malah diam seperti tak biasanya begini. Apko menangkap ada yang tak beres dari kelakuan Aprilia. Mohon maaf sebelumnya Pak, Bu, mungkin putri saya butuh waktu untuk menjawab. Benar begitu nak. Sebulir air mata jatuh lagi ke pipi mulus itu. Aprilia, lu kenapa? Kok nangis? Tanya Liana. Saya rasa kita tidak punya banyak waktu. Mereka harus cepat menikah. Maksud ibu. Tanya Apko makin penasaran dengan keadaan ini. Aprilia sedang mengandung anak saya pak. Dan Boril Fabian Rohichan jatuh tersungkur ke lantai menerima pukulan telak dari Apko di wajahnya. Anokak, sakit? Tanya Aprilia. Boril menganggukkan kepalanya. Sudut bibirnya robek. Hidungnya mengeluarkan darah segar. Sungguh kepalanya sangat pening sekarang ia meringis saat Aprilia menyentuh luka di keningnya. Maaf, aku harus sapa. Dan Aprilia bersumpah melihat senyum mesum itu lagi di wajah Boril. Kiss me, tease me again like that night. Wajah Aprilia memerah. Boril memang terkenal pecinta wanita tak terhitung berapa kalau Stella mengadu padanya tentang banyaknya kekasih Boril. Namun Aprilia tak menyangka jika Boril akan menggodanya begitu. Seorang pria yang awalnya bahkan tak mau menyentuhnya. Kenapa diam? Jadi om mau nikahi saya? Boril menghembuskan nafasnya kasar. Ya, tentu saja. Kecuali kalau anak itu bukan anak saya. Aprilia melotot dia akan marah namun Boril malah tersenyum kecil. Saya percaya itu bayi saya. Mereka berada di bangku panjang warung soto yang telah tutup tadi. Selagi orang tua mereka membahas tentang pernikahan. Liana menyuruh Aprilia mengobati luka Pak Boril yang ditonjok suaminya tadi. Meski setelahnya Liana meminta maaf atas perbuatan suaminya. Namun Boril tidak mempermasalahkannya, ia memang pantas mendapatkan bahkan lebih dari ini.
Pernah dengar kalau perempuan dan laki-laki tidak boleh berduaan apalagi di tempat yang gelap. Nah inilah yang terjadi pihak ketiga yaitu setan sedang menghasut Arik untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama calon istrinya. Namun Boril seperti sedang memendam pikiran yang berat. Pikiran mesumnya hilang lagi entah kemana. Walau bagaimanapun menikah adalah hal yang besar dan sakral. Tentu harus dipikirkan baik-baik. Sedangkan dia tidak mencintai Aprilia. Melihat Boril yang sepertinya ragu melangkah, Aprilia memajukan wajahnya hingga hidung mereka bersentuhan. Lalu mencium bibir manis pria itu yang ditumbuhi kumis tipis di atasnya. Ciuman itu pun disambut sama bersemangatnya oleh Boril. Bibir mereka bertemu sama-sama saling mengecap rasa satu sama lain. Kali ini tanpa pengaruh obat. Hanya emosi dalam jiwa yang menuntun mereka mencari kesenangan setelah melalui kepahitan seharian ini. Jika ada yang harus disalahkan sekali lagi, tentulah saya yang paling bersalah. Ujar Cindy melanjutkan kalimatnya pada Apko dan Liana. Pasangan suami istri ini dulu adalah mantan pelayan di rumahnya. Namun Cindy tetap memperlakukan keduanya dengan hormat. Tak pernah memandang remeh sekalipun. Bahkan kini terlihat sangat kalau Cindy begitu merasa bersalah. Ibu dari tadi minta maaf terus, kami tidak enak Bu. Musibah ini telah terjadi dan bukan kesalahan ibu. Liana mencoba menjadi orang yang bijak meskipun sebenarnya tak ada yang bisa menebak seberapa hancur hatinya kini. Putri permata hatinya yang paling ia sayangi kini telah hamil di luar pernikahan. Dan yang paling mengejutkan ternyata orang yang menghamilinya adalah Boril Rohichan. Pria yang seharusnya lebih pantas jadi ayahnya. Namun apa daya. Demi rasa hormatnya pada Cindy, dan juga keluarga yang berjasa dalam kehidupan mereka tersebut, Liana sebisa mungkin bersikap tenang dan mencoba tak berkata kasar. Sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Apko. Setelah melayangkan tinju ke wajah Boril, Apko hanya duduk diam tak berbicara lagi. Hanya Liana yang sedari tadi menimpali Cindy bicara. Jika begitu, pernikahan ini saya mau dilangsungkan secepatnya dan secara besar-besaran pula. Liana tersentak dan terkejut mendengarnya. Akad nikah saja cukup Bu. Kami, gak mau terlalu mewah dan besar-besaran. Tolak Liana halus. Tapi Cindy menggelengkan kepalanya. Ini adalah janji saya pada Aprilia. Janji. Cindy menganggukkan kepalanya. Saya sudah berjanji pada Aprilia untuk melamarnya suatu hari nanti dan pesta pernikahannya harus dirayakan secara mewah di hotel yang mewah pula. Liana dan Apko sama-sama tak mengerti dengan maksud ucapan Cindy. Melamar Aprilia suatu hari nanti. Apa artinya? Apakah sedari dulu Nyonya Cindy memang sudah menginginkan Aprilia jadi menantunya? Tapi bagaimana bisa? Jika diperbolehkan, saya dan papanya Boril akan melamar Aprilia lusa. Jika papa Boril telah kembali dari Jerman. Bagaimana? Kalian gak keberatan kan? Jika harus lusa acaranya. Liana dan Apko bingung harus mengatakan apa. Kejadian ini terlalu tiba-tiba dan mengagetkan mereka. Aprilia, tidak berasal dari lingkungan yang sama dengan ibu dan bapak. Jawab Apko pelan yang malah membuat Cindy tak terima. Kapan saya membeda-bedakan status orang? Justru jika kami dianggap berasal dari kalangan atas, kami akan merasa sangat malu. Karena kami tidak bisa menjaga kelakuan Boril. Kamilah yang sangat malu pada kalian. Tetap saja andai Aprilia tak hamil, mustahil bagi Aprilia untuk masuk dalam keluarga ibu. Cindy mengerutkan keningnya. Sebenarnya arah pembicaraan kamu itu kemana Apko? Tanya Cindy pada Apko. Sang mantan sopir suaminya dulu yang kini menjadi calon besannya tersebut. Kami takut Aprilia tidak pantas menjadi anggota keluarga ibu dan bapak, sambung Apko lagi. Ya Tuhan Apko, sudah berulang kali saya katakan kalau kalian itu sudah saya anggap sebagai anggota keluarga kami. Apalagi yang kalian takutkan? Apko terdiam sebentar.
Ia melihat Liana yang menganggukkan kepalanya seolah memberi izin pada Apko untuk bicara akan hal yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Aprilia, bukan putri kami. Rumah keluarga Rohichan ini dibangun oleh Profesor Bayu Sebastian Rohichan sebagai hadiah pernikahan untuk istrinya, Cindy Chandra. Atau kini lebih dikenal Oma Cindy. Menekuni profesinya sebagai pengusaha berlian, Bayu Rohichan pria asli Mandailing Julu ini sudah beberapa tahun terakhir menetap di Jerman bersama putra bungsunya, Andika Rohichan. Hingga Oma Cindy pun sendiri mengurus rumah ini bersama cucu semata wayangnya, Stella. Sedangkan sang putra sulung lebih memilih menetap di ruko rumah bengkel BMW-nya. Tak ada peristiwa berarti dalam rumah yang luasnya sekitar 1250 mini. Oma Cindy adalah ibu rumah tangga biasa yang tak tertarik sedikit pun pada dunia bisnis. Ia hanya menjalankan perannya sebagai ibu dan nenek. Sesekali ia akan terbang ke Jerman menemui suami dan putra bungsunya. Hidupnya dipenuhi kebahagiaan. Sampai hari ini, Stella merasa dikhianati oleh sahabat karibnya. Sahabat baiknya saat keluarga mamanya datang mencoba mendekatkan diri dengan Boril. Boril malah datang dengan kabar ia akan menikah dan yang mengejutkan, Aprilia Jah yang dipilih Boril sebagai calon istrinya. Seolah belum puas membuat keonaran, Boril mengatakan kalau Aprilia sedang hamil anaknya. Stella tak habis pikir. Dia sangat dekat dengan Aprilia. Sehati-hati mereka bersama tapi tak pernah tahu kalau Aprilia berhubungan dengan sang ayah. Apalagi semapai hamil. Boleh papa duduk di sini? Stella tersentak menoleh ke arah samping. Di kursi santai yang terbuat dari rotan yang sengaja ditaruh di atas balkon membuat tempat nyaman ini menjadi spot favoritnya. Hampir 3 jam dia di sini. Menyendiri. Stella akan bangun dan pergi saat Boril datang. Namun Boril menahannya. Jadilah ia duduk berhadapan dengan ayahnya kini. Ada yang mau kamu katakan, Stel? Menurut papa, katakan saja. Papa tidak akan marah. Semua terlalu mendadak. Papa maklum kalau kamu kaget, bukan cuma kaget. Tapi jijik. Boril menghela nafasnya berusaha sabar. Stella memang bersifat keras sepertinya. Dari sekian banyak perempuan, kenapa harus Aprilia? Aprilia papa. Memangnya kenapa? Bukankah kalian sahabat dekat? Foto dalam grup chat sosialita kampus yang terlihat seperti Dion dan Aprilia sedang berpelukan itu kembali teringat oleh Stella. Ternyata apa yang digosipkan teman-temannya di kampus selama ini benar. Aprilia Ayu, sahabatnya sejak kecil bermain api dengan Dion di belakangnya. Sehingga Dion memutuskan tali percintaan mereka. Dan hal yang lebih memuakkan adalah ayah yang begitu ia sayang, terhormat, berwibawa di matanya tak lebih dari pria hidung belang yang berhasil digoda oleh Aprilia. Apa ini ada hubungannya dengan pertengkaran kamu kemarin di kampus? Kamu bilang Aprilia bukan gadis baik-baik. Papa pikir kalian itu sahabat. Stella melihat tajam ayahnya. Kalau aku bilang Aprilia itu cewek yang suka tidur sama banyak cowok, apa papa percaya? Stella, jaga batasan kamu. Jangan karena Aprilia hamil anak papa kamu bisa menyangka begitu, kok papa marah. Apa papa percaya sama omongan dia kalau bayi itu anak papa? Boril memang tidak bisa membuktikan tuduhan Stella itu. Tapi dia juga yakin kalau Aprilia adalah perempuan baik-baik. Buktinya Boril adalah pria pertama yang menyentuhnya. Kalau aku minta nikahi Aprilia sampai dia melahirkan dan kita tes DNA, papa mau? Boril cukup terkejut mendengar ucapan putri kesayangannya itu. Stella yang begitu sayang pada Aprilia sehingga terlihat seperti saudara kandung, tega mengatakan hal jahat seperti itu. Kamu gak akan mengerti Stella, papa tega kasih harapan palsu sama Tante Naysila. Aku kecewa sama papa. Kapan papa kasih harapan sama Naysila? Bahkan dari awal papa selalu menolak untuk dijodohkan sama Naysila. Dia gak cocok sama papa.
Ungkap Boril lagi yang membuat senyum sinis di wajah Stella. Oh, tentu aja karena Tante Naysila itu roahal. Gak murahan kayak pacar papa itu. Oh ya, jangan lupa buat tes DNA. Stella pun pergi meninggalkan Boril. Stella, papa belum selesai bicara. Namun sang putri tak ingin bicara dengannya. Ia lalu duduk bersandar di kursi panjang itu lalu menengadah ke atas langit. Terlihat banyak bintang di sana. 10 tahun membesarkan Stella, Boril berperan sebagai seorang ibu dan ayah bagi Stella. Bahkan saking sayangnya pada Stella, seluruh keinginannya selalu dituruti. Dan sekarang Stella menginginkan agar Boril tidak menikahi Aprilia dan melakukan tes DNA pada anak yang dikandungnya terlebih dahulu. Dia tak bisa. Dia harus menikahi Aprilia. Entah kenapa. Perasaan bersalahnya pada gadis itu semakin menjadi saat Aprilia menciumnya tadi. Seolah sudah memasrahkan diri dan masa depannya untuk Boril. Meski setelah itu Aprilia tak bicara lagi karena sepertinya dia menyesal telah mencium Boril terlebih dahulu. Senyum Boril tersungging tipis. Mungkin ini adalah sebuah peringatan untuknya agar tak lagi main perempuan. Sungguh Aprilia adalah gadis pertama baginya. Karena Amanda saja, ibunda Stella sudah tak gadis saat ia nikahi dulu. Sehingga perasaan bersalah itulah yang membuat Boril menikahi Aprilia. Tapi bagaimana dengan Stella? Bukankah putrinya itu sangat menentang pernikahan ini? Ya Tuhan, maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mencintai Ayu tapi aku harus menikahinya. Sesal Boril begitu lirih. Esok paginya saat akan bimongkat ke showroom, Cindy memberikan sebuah alamat butik agar Boril memilih baju pengantin untuk pernikahan mereka. Gak usah pakai acara nikah sipil aja, Cindy memukul lengan kekar putranya itu. Buat kamu mungkin gak penting. Tapi ini yang pertama buat Aprilia. Harus meriah, spesial. Meskipun kegadisannya sudah kamu ambil secara zolim, tapi kita harus melamar dan merayakan pernikahan seperti orang-orang pada umumnya. Boril mengerutkan keningnya. Ini yang anaknya mama siapa sih? Aku atau Ayu? Satu lagi ya aku gak perkosa Ayu. Kita punya anak karena... Boril menjeda sedikit kata-katanya sebelum melanjutkan lagi, karena suka sama suka. Ngomong sama ember. Cibir Cindy. Membuat Boril kembali melongo, tak mengerti sesayang itulah Cindy pada Aprilia sampai tak percaya pada putranya sendiri.